Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, sekarang kalian belajar tentang rotasi atau perputaran. Oke, perhatikan pada tayangan berikut. Ini adalah gambar atau GIF dari orang-orang yang bertawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tentunya kalian tidak asing lagi ya. Ini adalah salah satu peristiwa rotasi atau perputaran, yaitu mereka yang bertawaf di depan Ka'bah itu mengelilingi Ka'bah sehingga pusat rotasinya adalah di Ka'bah ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk bisa berkunjung ke sana ya para siswa ya. Oke, lanjut. Kemudian, apa yang dimaksud rotasi? Rotasi adalah merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada bangun dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik tetap atau pusat rotasi. Jadi di dalam rotasi ada 3 kata kunci, yaitu sudut, arah, dan titik tetap atau pusat rotasi. Inilah 3 unsur yang menentukan suatu rotasi dari suatu bangun. Oke, sebagai contoh ini ada gambar trapesium. Trapesium ini akan diputar dengan pusat rotasi di titik P. Jadi pusat rotasi itu bisa berada di dalam bangun, bisa berada di luar bangun. Ini di luar bangun ya. Kemudian sudut rotasinya seperti ini. Ini akan diputar, maka nanti akan berputar, dia posisinya seperti ini ya. Maka ini disebut pusat rotasi. Kemudian ini adalah sudut rotasi, dan ini adalah arah rotasi. Lanjut, mengenai arah rotasi, jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya dikatakan bernilai positif. Sedangkan jika searah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya bernilai negatif. Kemudian, bagaimana cara menggambar bayangan suatu bangun jika dirotasikan dengan arah dan sudut putar tertentu? Oke, perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah segitiga PQR dengan P2,3, Q4,3, dan R4,1. Gambarlah segitiga PQR dan bayangannya pada rotasi 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam terhadap titik asal. Dari soal ini berarti 3 unsur yang ada adalah yang pertama sudut rotasinya 90 derajat, kemudian arahnya adalah searah jarum jam, kemudian titik pusatnya adalah titik asal atau 0,0. Oke, disediakan dulu bidang koordinatnya. Kemudian digambar titik P2,3 di sini ya. Kemudian titik Q4,3 di sini ya. Dan titik R4,1 ada di sini. Selanjutnya dihubungkan P, Q, dan R sehingga terbentuk segitiga PQR. Kemudian digambar sudut titik asalnya atau titik pusatnya adalah ini ya, titik 0,0. Nah, langkah pertama adalah kamu hubungkan titik O dengan titik P ya. Jadi nanti para siswa kalian harus memutar atau merotasi 3 titik sudut ini. Jadi P, Q, dan R ini dilakukan rotasi. Cara melakukan rotasi adalah yang pertama kamu hubungkan titik O dengan titik P ya. Setelah dihubungkan, kamu ambil busur ya untuk mengukur sudut rotasinya. Sudutnya adalah 90 derajat. Kita ambil busur ya. Kemudian karena searah jarum jam maka lengkungan busurnya ada di sini ya. Jadi nanti mulai dari ini, dari P ini ke sini ya. Jangan sampai ke sana ya. Jangan sampai ke sana. Searah jarum jam ke sini. Maka lengkungan busurnya juga diletakkan seperti ini. Kemudian dicari angka 90 ini ya. Kemudian digaris. Nah, letaknya nanti P aksen di sini. Nah, untuk memperoleh P aksen ini syaratnya OP dengan OP aksennya harus sama panjangnya ya. Kalau
1 cm ya 1 cm semuanya. Atau boleh dengan cara kamu ambil jangka, kamu jangkakan OP, kemudian kamu jangkakan K ke sini, sehingga nanti akan ketemu titik P aksen di sini. Ya, jadi caranya seperti itu. Dengan langkah yang sama, titik Q juga, supaya kita memperoleh Q aksen, maka caranya yang pertama ini dihubungkan dulu. Kemudian diambil busurnya. Nah, lengkungannya juga di sini nanti searah jarum jam ya dari OQ ini, kemudian 90 derajat di sini. Nah, sehingga ketemu Q aksennya di sini ya. Selanjutnya untuk R juga dihubungkan. Kemudian ambil busur, kemudian 90 derajat. Nah, nanti letaknya di sini R aksennya ya. Kalau sudah P aksen, Q aksen, R aksen ini dihubungkan sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga yang merah inilah hasil dari rotasi segitiga PQR dengan pusat O dan sudut 90 derajat dan searah jarum jam. Jadi perhatikan arahnya ya para siswa ya. Inilah cara menggambar bangun datar yang dirotasikan terhadap sudut, arah, dan titik asal tertentu. Oke, untuk selanjutnya, sekarang rotasi titik pada bidang koordinat. Bagaimana caranya? Perhatikan. Para siswa, pada bahasan ini nanti kalian diharapkan untuk bisa menyimpulkan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kalian amati perubahan apa yang terjadi jika dirotasikan terhadap titik asal 0,0. Oke. Sekarang yang pertama, rotasi 90 derajat. Pusat rotasinya O 0,0 searah jarum jam. Bidang koordinatnya ini, kemudian jika diketahui R 1,2, kemudian S min 3, min 2. Nah, dua titik ini dicoba dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 ini ya. Kemudian searah jarum jam ya. Jadi seperti pada langkah sebelumnya, titik O dan R ini dihubungkan, kemudian ambil busur 90 derajat searah jarum jam sehingga lengkungannya di sini, searah ya dari ini ke sini ya. 90 derajat di sini. Nah, ini berarti nanti R aksennya adalah 2, min 1. Busurnya diambil ya. Perhatikan perubahannya. Dari 1,2 nanti kalau dirotasikan dengan pusat O kemudian searah jarum jam 90 derajat, maka nanti menjadi 2, min 1. Perhatikan, 1,2 menjadi 2, min 1 ya. Sekarang yang titik kedua, min 3, min 2. Dihubungkan dulu dengan O, kemudian ambil busur. Nah, lengkungannya ke sana ya, karena ini searah jarum jam itu ke sana geraknya ya. Ke sana ya, ke kanan. Kemudian, nah ini sehingga nanti S aksennya di sini min 2,3 ya. Nah, perhatikan dari min 3, min 2 menjadi min 2,3. Dengan penuh konsentrasi kamu lihat perubahannya ya. Dari dua contoh ini kamu bisa menyimpulkan sehingga kesimpulannya jika ada X, Y dirotasikan dengan pusat O kemudian sudut rotasinya min 90 derajat karena searah jarum jam ditulis negatif ya, negatif 90 derajat, maka nanti menjadi berapa? Menjadi titik-titik, koma titik-titik. Ini adalah satu rumus yang bisa kamu peroleh pada rotasi di bidang koordinat. Cara mencari ini nanti kamu perhatikan perubahannya. 1,2 menjadi 2, min 1 para siswa. Ya. Jadi diapakan ini? Ya, bagus, ditukar. Ya, tempatnya ditukar. Kemudian yang belakang ini berubah. Kalau positif jadi negatif. Ya, betul ya. Betul sekali. Min 3, min 2 nanti berarti menjadi min 2,3. Ya, sehingga X, Y menjadi, ya ini ditulis sendiri ya. Ini adalah rumus yang pertama. Sekarang rumus yang kedua. Rotasi 90 derajat, pusatnya O berlawanan arah jarum jam. Sama seperti tadi, bidang koordinatnya, kemudian titiknya kita coba titik 1,2 dan titik min 3, min 2. Langkah pertama diapakan? Iya bagus, dihubungkan O dan R.
ya. Kemudian ambil busur ya. Busurnya lengkungannya kemana? Ke bawah apa ke atas? Berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau searah begini, kalau berlawanan begini. Berarti nanti busurnya lengkungannya di sini ya. Ambil busur, jangan sampai terbalik. Nah, ini lengkungannya di sini. Kemudian sudut 90 derajat ini ya. Nah, sehingga nampak bahwa R aksen nanti adalah min 2,1 ya. Kemudian kalau min 3,2 dihubungkan dulu, kemudian ambil busur, lengkungannya kemana? Ke bawah apa ke atas ini? Lengkungannya berlawanan arah jarum jam berarti ke sini ya. Nah, ini ya. Kemudian 90 derajat berarti nanti di sini bayangannya sehingga S aksen adalah 2, min 3. Nah, perhatikan perubahannya. Kalau 1,2 ternyata menjadi min 2,1 ya. Ditukar dulu, kemudian yang depan. Ini yang berubah. Oke. Kalau min 3, min 2 berarti menjadi 2, min 3. Sehingga bisa disimpulkan X, Y jika diputar dengan rotasi O, 90 derajat ini ditulis positif karena berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga rumusnya menjadi titik-titik, titik-titik. Ini ditulis berdasarkan pengamatan kamu ya. Lanjut. Rotasi yang ketiga, rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 searah jarum jam ya. Ambil bidang koordinat, kemudian titiknya adalah 1,2, masih tetap ya. Kemudian yang kedua, titik S min 3, min 2. Ini kita putar, kita rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Langkah pertama ini dihubungkan dulu, OR, kemudian ambil busur, lengkungannya ingat kalau searah adalah ke sini ya, lengkungannya dari ini ke sini ya. Nah, jadi ini busurnya. Kemudian 180 derajat pas di sini ya. Ini berarti di sini nanti titiknya. Ini adalah titik R aksen min 1, min 2. Jadi 1,2 menjadi min 1, min 2. Perhatikan konsentrasi ya, fokus ke sini. Perubahannya bagaimana? Sekarang titik min 3, min 2. Nah, ini dihubungkan, kemudian ambil busur, lengkungannya hati-hati. Nah, kemudian di sini nanti 180 derajat, jadi nanti di sini ya, sehingga menjadi titik 3,2 ya. Jadi ini adalah titik 3,2. Jadi min 3, min 2 menjadi 3,2. Mudah sekali ya. Ya. Jadi ini sehingga bisa disimpulkan jika X, Y diputar dengan pusat O kemudian min 180 derajat, negatif ini karena searah jarum jam ya. 180 derajat, maka nanti perubahannya bagaimana? Ini ditulis berdasarkan pengamatan yang ada. Lanjut sekarang yang terakhir, rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0 berlawanan arah jarum jam ya. Sama titiknya 1,2, kemudian S adalah min 3, min 2. Yang pertama ini dihubungkan. Kemudian ambil busur, lengkungannya busur ya, lengkungannya busur jangan sampai terbalik karena berlawanan berarti nanti ke sana ya. Jadi ke sini. Nah, ini adalah bayangannya ke sini nanti jatuhnya adalah R aksen min 1, min 2. Kalau min 3, min 2 dihubungkan dulu, kemudian busurnya jangan sampai terbalik ke sini ya karena berlawanan. Maka nanti arahnya ini untuk S aksennya adalah 3,2 ya. Jadi perhatikan fokus 1,2 menjadi min 1, min 2. Min 3, min 2 menjadi 3,2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa X, Y jika dirotasikan dengan pusat O dan sudut putarnya 180 derajat positif yaitu berlawanan arah dengan jarum jam, maka menjadi titik-titik, titik-titik. Oke. Nah, rumus-rumus ini harus dihafalkan sehingga kalau ada soal, kalau tanpa menggambar kalian bisa ya. Jadi mengerjakan soal, kalau tidak diperintah untuk menggambar, ini bisa memakai rumus yang ada 4 rumus. Oke. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan koordinat bayangan hasil rotasi
yaitu jika titik asalnya X, Y, pusatnya adalah 0,0, sudutnya 90 derajat, searah jarum jam, maka perubahannya adalah Y, min X ya. Jadi dibalik, kemudian yang belakang berubah. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Oke, dengan menggunakan rumus ini, coba ini diisi titik-titiknya. Jadi titik asalnya 2,4, nanti ini menjadi berapa, berapa. Ya, diisi ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau berlawanan arah dengan jarum jam, nanti ini menjadi min Y, X. Sehingga 2,4 menjadi berapa, berapa. Ini diisi. Ya. Sekarang yang ketiga, titik asalnya X, Y. Pusatnya O, sudut rotasinya 180 derajat, searah jarum jam, sehingga rumusnya menjadi min X, min Y. Jadi kalau 7,5 ini menjadi berapa? Oke ya, mudah sekali. Sekarang yang keempat, X, Y, titik pusat O, sudut rotasi 180, berlawanan arah dengan jarum jam, menjadi min X, min Y. Ini 7,5 menjadi ini. Sehingga untuk 180 derajat, baik searah maupun berlawanan arah, maka nanti hasil bayangannya ini sama ya para siswa. Tapi untuk 90 derajat beda, jangan sampai terbalik ya. Demikianlah tentang rotasi pada bangun geometri. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ibu akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.